sistematis mengumpulkan data menjadi informasi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Faktor-faktor yang relevan itu merujuk pada aspek-aspek yang memiliki hubungan atau pengaruh terhadap situasi seperti peristiwa atau masalah tertentu. Salah satu contohnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu tentang apa sebentar ya Pak? Nah, selanjutnya di sini ada tahap pemahaman. Tahap pemahaman ini proses mengidentifikasi atau memahami sebuah masalah dengan cara menganalisis data secara relevan. Lalu selanjutnya ada tahap perancangan. Tahap perancangan ini pengembangan atau penyusunan alternatif solusi yang dapat diambil dari kejadian nyata. Maksud dari kejadian nyata ini seperti memahami secara menyeluruh peristiwa atau kejadian tertentu, termasuk dalam konteksnya, penyebab dan dampaknya. Lalu selanjutnya ada tahap pemilihan. Tahap pemilihan ini memilih alternatif solusi yang sudah dirancang daripada tahap perancangan tersebut. Lalu selanjutnya ada tahap implementasi. Tahap implementasi ini melaksanakan rancangan sistem yang sudah dirancang pada tahap rancangan tadi, lalu menerapkan alternatif solusi yang sudah dipilih pada tahap pemilihan tadi. Nah, bentar coba balik di awal. Nah, ini di awal masih ada kurangnya, yaitu harusnya dijelaskan dulu apa yang menjadi dasar atau boleh dikatakan latar belakang mengapa pengambilan keputusan itu diperlukan. Nah, kita harus ingat bahwa kalau kita bicara mengenai pengambilan keputusan memang diperlukan di dalam setiap organisasi atau perusahaan. Nah, dengan adanya pengambilan keputusan, maka dapat mendukung mengenai berbagai support terhadap bisnis yang dilakukan. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan menjadi nilai yang penting di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, untuk bisa melakukan upaya yang dinamakan pengambilan keputusan, maka perusahaan atau organisasi haruslah mengamati bagaimana perkembangan dari nilai organisasi. Seperti dalam pengambilan keputusan harus tersedia data, baik data yang bersifat internal maupun data yang bersifat eksternal. Nah, yang kedua membutuhkan akan analisa. Nah, dengan adanya analisis, maka perusahaan atau organisasi bisa menganalisa mengenai perkembangan dari organisasi untuk diketahui bagaimana nanti pengambilan keputusan itu dilakukan. Selanjutnya, menelusuri perusahaan harus menelusuri suatu permasalahan atau problem-problem yang terjadi agar nantinya pengambilan keputusan bisa dilakukan secara tepat berdasarkan dari nilai kondisi, situasi, dan keadaan yang dialami. Nah, selanjutnya perusahaan atau organisasi harus bisa memunculkan berbagai alternatif atau solusi-solusi yang akan dipilih untuk memecahkan suatu masalah dalam upaya pengambilan keputusan. Nantinya memunculkan solusi ini atau alternatif ini dipertimbangkan mengenai berbagai keadaan seperti situasi, kondisi, nilai data,
lalu tujuan, dan juga bagaimana kekuatan sumber daya organisasi yang dimiliki. Nanti perusahaan akan memilih mengenai upaya dalam pengambilan solusi yang terbaik. Tentu mempertimbangkan mengenai tingkat risiko yang dihadapi serta manfaat mana akan dibandingkan tingkat risiko dengan manfaat yang diambil terhadap keputusan dalam memecahkan suatu masalah terhadap upaya dalam pengambilan keputusan. Nah, tahapan selanjutnya baru perusahaan akan memilih atau organisasi bisnis akan memilih solusi yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu masalah. Nah, tentu ini akan menjadi suatu keputusan yang akan diambil oleh perusahaan untuk menjalankan upaya dalam pengambilan keputusan yang nantinya menjadi sebuah tindakan untuk dapat memecahkan suatu masalah. Nah, baru selanjutnya evaluasi, yaitu tahapan untuk meninjau atau mengamati apakah pengambilan keputusan yang telah dilakukan sudah merupakan cara yang terbaik, sehingga perusahaan bisa melihat kembali apakah ini merupakan upaya yang terbaik dalam memecahkan suatu masalah terhadap memilih berbagai solusi yang akan dipilih oleh perusahaan sebagai cara atau penyelesaian yang dilakukan. Nah, dalam pengambilan keputusan, tentu nantinya pengambilan keputusan sifatnya ada dua. Pengambilan keputusan yang sifatnya rutin dan sifatnya non-rutin. Nah, rutin ini apa? Tentu pengambilan keputusan itu sudah diketahui terlebih dahulu mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau berbagai hambatan kendala mengenai aktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis atau operasional bisnis yang sudah dipahami terlebih dahulu. Biasanya permasalahan-permasalahan ini sudah tersedia data-datanya secara memadai. Misalnya permasalahan mengenai penjualan, permasalahan mengenai kualitas produk, permasalahan mengenai penyediaan barang, permasalahan mengenai jumlah kapasitas produk dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah diketahui dengan baik. Nah, sehingga perusahaan relatif lebih mudah dalam upaya untuk memecahkan suatu masalah. Tetapi terkadang dalam organisasi perusahaan menghadapi permasalahan yang sifatnya non rutin, di mana terjadi permasalahan yang tidak biasa atau tidak lazim yang dihadapi oleh perusahaan, seperti misalnya kekalahan yang diakibatkan oleh persaingan bisnis. Ini kan informasinya terkadang perusahaan tidak mendapatkan secara memadai. Nah, untuk itulah maka kalau timbul permasalahan yang sifatnya non rutin, ini menjadi nilai tantangan tersendiri bagi perusahaan di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, terkadang dalam pengambilan keputusan, perusahaan menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, oleh sebab itu, dia harus berani dalam apa? Mengambil suatu resiko. Apabila keputusan yang diambil itu membutuhkan keputusan yang cepat untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sifatnya non-rutin. Nah, untuk apa? Mengantisipasi terjadinya kerugian atau kegagalan yang lebih lagi. Nah, oleh sebab itu, perusahaan harus berani untuk mengambil suatu tindakan risiko yang dihadapi terhadap upaya untuk mengendalikan atau mengatasi permasalahan yang sifatnya non-rutin. Nah, oleh sebab itu nantinya dalam pengambilan keputusan, perusahaan tentu akan melibatkan pimpinan dan manajer. Nah, pimpinan dan manajer ini akan melakukan upaya dalam pengambilan keputusan secara efektif, tentu dengan melibatkan peran fungsi daripada manajemen itu sendiri. Di dalam melakukan apa? Tentu dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang nantinya dalam pengambilan keputusan, para manajer dan pimpinan melakukan upayanya apa? Perencanaan, apa yang dilakukan dalam perencanaan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, organizing, bagaimana nantinya perusahaan bekerja sama dengan para manajer dan pimpinan untuk bisa melakukan upaya merumuskan cara yang terbaik dalam memecahkan suatu masalah. Lalu yang ketiga, expecting, yaitu menjalankan nilai pengambilan keputusan berupa leading, yaitu kepemimpinan untuk berani dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya melakukan upaya controlling, yaitu pengawasan atau pengendalian ketika keputusan itu diambil.
untuk bisa melihat apakah keputusan itu sudah dilakukan yang terbaik dengan memberikan hasil yang diharapkan. Nah, oleh sebab itu, maka pengambilan keputusan dapat dikatakan seperti ini. Pengambilan keputusan adalah pemilihan suatu tindakan. Mengapa dikatakan pemilihan suatu tindakan? Nah, dikarenakan pengambilan keputusan ini memunculkan berbagai alternatif dan solusi untuk bisa memecahkan suatu masalah. Nah, untuk apa nih mencapai tujuan? Tujuannya apa? Mencari solusi. Yang tujuannya tentu untuk meningkatkan nilai organisasi. Baik itu pertumbuhan organisasi, perluasan, menciptakan efektif, efisien, keunggulan, dan kemampuan bersaing. Nah, selanjutnya dikatakan melibatkan proses. Proses ini apa? Ada upaya, tahapan, cara, dan berbagai pendekatan yang dilakukan bagaimana untuk memecahkan masalah yang terbaik. Seperti dimulai dari menelusuri masalah, lalu mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, melakukan analisa, lalu memunculkan berbagai solusi, dan mempertimbangkan berbagai situasi keadaan, kondisi, dan sumber daya organisasi. Baru sesudah itu, nah tahapannya seperti yang tadi saya katakan, mengumpulkan informasi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang terkait dengan masalah supaya apa? Menemukan cara yang terbaik atau the best dalam upaya menghadapi setiap kendala, kesulitan dalam hal problem ketika menghadapi aktivitas ataupun operasional bisnis yang dilakukan. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Lanjut, sistem pendukung keputusan atau decision support system, di mana seperangkat sistem yang mampu memecahkan masalah secara efisien dan efektif, yang bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan, memilih berbagai alternatif keputusan yang merupakan hasil pengelolaan daripada informasi-informasi yang diperoleh atau tersedia dengan menggunakan model-model pengambilan keputusan. Jadi sistem pendukung keputusan ini terdapat 3 jenis keputusan. Oke. Jadi ada keputusan terstruktur, di situ enggak di situ. Nah, iya. Jangan berantem, sweet aja sweet. Jadi terdapat di sistem pendukung keputusan terdapat 3 jenis keputusan, yaitu keputusan terstruktur, semi struktur, dan keputusan tidak terstruktur. Nah, keputusan terstruktur yaitu keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang atau rutin. Contohnya seperti keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan piutang. Sedangkan keputusan semi struktur yaitu keputusan yang sebagian diprogramkan dan sebagian rutin, kemudian sebagiannya lagi tidak terstruktur. Contohnya itu seperti penjadwalan produksi, kemudian pengendalian persediaan, kemudian memancing rencana pemasaran, merancang rencana pemasaran. Nah, kemudian keputusan tidak terstruktur yaitu keputusan tidak terjadi berulang-ulang. Contohnya itu seperti pengembangan teknologi baru, kemudian keputusan untuk bergabung kepada perusahaan yang lain. Oke, boleh slide sebelumnya?
Nah, jadi apa yang tadi udah dijelasin ini terkait dengan upaya dan tahapan yang tadi bagaimana memutuskan suatu masalah. Apabila yang tadi sudah dikatakan oleh kelompok, masalah tersebut adalah ini terstruktur misalnya, atau yang saya sebutkan masalah yang bersifat rutin atau semi rutin. Nah, kalau masalah terstruktur atau rutin berarti sudah diketahui, seperti misalnya pengadaan suatu barang, sehingga perusahaan dapat mudah mengetahui tingkat permasalahan yang dihadapi, atau boleh dikatakan dapat dengan mudah untuk bisa menelusuri suatu masalah. Nah, setelah itu baru tahapan perancangan, yaitu bagaimana mengumpulkan data, menganalisis upaya dalam pemecahan masalah tersebut, sampai kepada tahap pemilihan solusi apa yang terbaik, sampai kepada pelaksanaan dan tahap evaluasi dari pengambilan keputusan. Tetapi kalau masalah tersebut tidak struktur, seperti tadi masalah pemasaran, walaupun perusahaan sudah merancang dengan baik, mempersiapkan perencanaan, mempersiapkan sumber daya, mempersiapkan orang-orang yang terbaik dalam hal sebagai tim pemasaran untuk melakukan promosi, sudah didesain, direncanakan, diputuskan, dan bahkan ada evaluasinya dan prosesnya. Tetapi dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, maka ini menjadi suatu nilai tantangan tersendiri untuk bisa mengambil keputusan dalam melakukan pengambilan keputusan yang terbaik, baik dalam melakukan tahapan pemahaman maupun tahap perencanaan ataupun pemilihan maupun tahap implementasi. Nah, ini dalam situasi ini terkadang perusahaan harus berani mengambil take of risk. Take risk itu terkadang harus berani mengambil risiko yang dihadapi dari kondisi dan keadaan yang tidak menguntungkan, seperti ketersediaan data yang tidak memadai dalam upaya situasi seperti contoh permasalahan yang tidak terstruktur. Nah, seperti selanjutnya kalau keputusan semi struktur, bagaimana? Nah, kalau keputusan semi struktur itu keputusan yang terkadang dihadapi permasalahannya sudah diketahui, ada datanya, tapi datanya tidak lengkap. Nah, di mana seperti misalnya penjualan, bisa saja penjualan itu perusahaan punya data masalah-masalah penjualan apa, misalnya keterlambatan distribusi. Tapi selain itu kan ada permasalahan dalam penjualan bersifat eksternal, di mana terkadang dalam permasalahan eksternal perusahaan tidak bisa mendapatkan data secara lengkap atau memadai. Nah, inilah yang disebut keputusan semi struktur, yang dimana perusahaan akan berupaya untuk mencoba memecahkan masalah dengan tahapan proses untuk pengambilan keputusan yang dilakukan. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Lanjut, permodelan sistem pendukung keputusan atau decision support system. Yang pertama ada model Eykenck skala. Nah, jadi model Eykenck skala ini sebuah replika atau tiruan nyata yang dimana secara fisik dari sistem dan biasanya berdasarkan pada skala yang lebih kecil. Contohnya seperti foto yang berbentuk 2 dimensi, kemudian seperti maket yang berbentuk 3 dimensi. Nah, lanjut pada model analog itu, model ini mirip seperti aslinya namun berkarakter seperti struktur organisasi. Nah, lanjut di model matematika. Jadi jika perusahaan mengalami permasalahan, artinya perusahaan harus mencari atau menganalisis permasalahan apa yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Jadi misalkan atau contohnya perusahaan mengalami komplain daripada produk yang telah diedarkan ke masyarakat. Nah, lanjut kepada model statis, yaitu sebagian besar situasi pengambilan keputusan tersebut diperkirakan berulang dengan kondisi yang identik. Contohnya seperti suatu keputusan mengenai membuat produk sendiri atau membeli produk tersebut atau produk lain. Kemudian ada model dinamis, yaitu untuk memperoleh hasil perhitungan dilakukan secara berulang-ulang atau iterasi sampai tercapai seminimal mungkin kesalahan yang terjadi. Contohnya seperti proyeksi laba rugi 5 tahun, di mana data input seperti biaya, harga dan kuantitas seiring berjalannya dari tahun ke tahun akan berubah. Oke,
Nah, inilah model. Model itu apa? Suatu upaya yang dirancang perusahaan untuk mempermudah sistematika dalam upaya pengambilan keputusan. Nah, model ini dapat dikatakan suatu pendekatan yang digunakan dalam upaya memecahkan suatu masalah. Nah, seperti misalnya pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif kita bisa menggunakan pendekatan dari secara perumusan matematik. Misalnya ketika terjadi permasalahan dalam pengambilan keputusan, kita bisa menggunakan pertama regresi. Yang kedua, kita bisa menggunakan korelasi. Yang ketiga, kita bisa menggunakan model simplex. Yang keempat, kita bisa menggunakan model pendekatan linear programming dan berbagai hal yang digunakan untuk dapat memecahkan suatu masalah. Nah, apabila kita menggunakan pendekatan ini kuantitatif menghadapi permasalahan terhadap kondisi keuangan, kita bisa menggunakan seperti rasio-rasio keuangan. Kita bisa menggunakan dan menelusuri dari laporan keuangan. Kita bisa menggunakan pendekatan dari siklus akuntansi. Nah, lalu kita bisa menggunakan model statistik. Misalnya kita mengamati mengapa penjualan produk perusahaan mengalami penurunan. Kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Nah, bagaimana nilai rata-rata terhadap penjualan? Nah, mengapa bisa mengalami penurunan terhadap dari tahun ke tahun? Kita bisa menggunakan metode statistik seperti mencari nilai rata-ratanya. Mengapa terjadi nilai penurunan? Nah, lalu kita bisa menggunakan model ikonik. Nah, model skala. Misalnya menggunakan model skala sama seperti bentuk menggunakan skala seperti pada saat perusahaan ingin mencari pendapat dari konsumennya, misalnya menggunakan skala 1 sampai 5 misalnya, atau sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, untuk bisa digunakan sebagai upaya pemecahan masalah. Seperti misalnya perusahaan ingin melakukan innovation, pasti perusahaan mempertimbangkan juga mengenai perilaku konsumen. Nah, model analog ini apa? Model yang diciptakan oleh perusahaan dengan membuat terlebih dahulu suatu proses atau rangkaian terhadap pemecahan masalah. Misalnya ketika perusahaan menghasilkan suatu mobil, katakan industri otomotif menghasilkan mobil. Nah, terjadi permasalahan. Nah, ketika produk mobil itu diluncurkan, seperti contohnya Wuling. Nah, katanya kalau udah selama beberapa tahun pemakaian, tiba-tiba pada saat di jalan kondisi listriknya bisa mati sendiri pengatiannya. Nah, maka bisa ditelusuri dari model analognya. Jadi proses rancangannya bagaimana? Nah, sehingga bisa ditelusuri apa permasalahannya dan bagaimana proses perbaikannya terhadap misalnya industri mobil Wuling agar nantinya di kemudian hari dapat ditingkatkan kualitasnya. Nah, begitu juga model dinamis, yaitu apa? Model yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan apa? Melihat perkembangan dari nilai-nilai eksternal. Nah, seperti contoh, perusahaan menghadapi suatu nilai komplain terhadap produk, maka dia harus mengamati perkembangan mengapa komplain produk terjadi. Apakah diakibatkan perubahan selera konsumen, ataukah diakibatkan oleh perubahan terhadap kepuasan konsumen, ataukah diakibatkan oleh perubahan terhadap nilai persaingan yang semakin ketat atau kompetitif. Nah, ini harus bisa diamati. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan kalau ada mau ditanyakan. Kalau tidak ada, lanjutkan. Dan selanjutnya ada 5 pihak yang berperan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan. Manajer atau pemakai. Jadi manajer atau pemakai ini pihak yang tidak langsung dalam mengambil keputusan, tapi dia berperan penting dalam mengambil keputusan. Jadi dia bertanggung jawab mengambil keputusan. Yang kedua adalah penghubung. Penghubung ini adalah pihak yang mengembangkan sistem pendukung keputusan dari pembangkit sistem pendukung keputusan. Yang ketiga ada pembangun sistem pendukung keputusan atau fasilitator. Jadi pembangun SPK atau fasilitator ini adalah pihak yang
mengembangkan kemampuan atau komponen sistem informasi dari data database. Terus juga ada model-model data analisis terbaru, ini yang pihak yang berwenangnya. Terus ada juga pendukung teknik. Pendukung teknik ini adalah Oke, nggak apa-apa. Masih betah sampai jam 3 pagi. Nggak apa-apa. Pembangun SPK ini adalah pihak yang mengembangkan. Kalau pihak penghubung ini seperti asisten manajer. Jadi dia yang mengawasi atau yang mengontrol apa yang manajer arahkan. Jadi penghubung ini yang mengontrol atau mengawasinya. Sedangkan pembangun SPK atau fasilitator ini adalah orang yang mengembangkan atau pihak yang mengembangkan keputusan. Dan pendukung teknik adalah pihak yang mengembangkan kemampuan atau komponen sistem informasi melalui database-database yang ada. Terus juga ada model-model analisa terbaru. Terus yang terakhir ada pengembangan peralatan. Jadi pengembangan teknologi baik hardware maupun software yang menghubungkan antara subsistem dengan sistem pendukung keputusan. Oke, nah ini contohnya ya, 5 pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan. Seperti yang tadi udah disebutin, manajer. Nah, manajer ini berperan secara langsung dalam pengambilan keputusan beserta CEO atau pimpinan dalam perusahaan atau pemilik usaha untuk bisa bagaimana memecahkan suatu permasalahan, baik yang bersifat rutin, non-rutin, atau semi-rutin. Nah, selanjutnya pemakai, seperti konsumen. Walaupun konsumen tidak langsung dalam pengambilan keputusan, tetapi konsumen bisa menjadi suatu sumber informasi yang digali oleh perusahaan atau organisasi bisnis untuk dapat dianalisa dalam upaya untuk pengambilan keputusan. Misalnya, terjadi penurunan nilai produk dalam penjualan. Bisa saja perusahaan melakukan penyebaran kuesioner. Nah, untuk bisa mengetahui apa sih yang menjadi kendala atau penyebab dari faktor eksternal dilihat dari konsumen potensialnya yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai penjualan atau kepuasan konsumen. Nah, selanjutnya saya akan bahas dari fasilitator. Nah, fasilitator itu apa? Yaitu memperhatikan bagaimana sumber daya organisasi yang mendukung. Seperti bagaimana teknologinya, ketersediaan informasi, lalu nilai aset, lalu seperti sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Bagaimana fasilitatornya mendukung atau tidak dalam upaya pengambilan keputusan dengan memperhatikan sumber daya organisasi. Seperti juga memperhatikan bagaimana sistem, mekanisme yang sudah berjalan, kebijakan, peraturan, dan juga budaya organisasi. Nah, selanjutnya pembangunan SPK, yaitu sistem pengambilan keputusan. Bagaimana sistem pengambilan keputusan? Model yang ditetapkan oleh perusahaan dalam upaya memecahkan masalah. Nah, dalam hal ini nanti perusahaan bisa menggunakan pendekatan dari teknologi informasi dengan mengembangkan suatu model di dalam pengambilan keputusan. Nah, misalnya contoh, perusahaan pertama menciptakan dulu di sini sistem pakar. Nah, sistem pakar ini apa? Merancang bagaimana mekanisme sistem pengambilan model yang berbasis kepada teknologi informasi. Seperti menyiapkan database, menyiapkan sistem informasi manajemen, menyiapkan sistem perangkat komputer, menyiapkan mekanisme dalam prosedur terhadap upaya pengambilan keputusan yang berbasis IT, apakah nanti berbasis kepada OLAP, yaitu online processing analysis, atau bersifat offline processing analysis. Nah, nanti perusahaan akan menentukan bagaimana sistem pakar ini akan bekerja di dalam sistem informasi manajemen. Nah, selanjutnya sistem pengambilan keputusan melibatkan bagaimana? Apakah nanti melibatkan secara analog, skala, model matematik, dinamis, dan lain sebagainya.
Bentar dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah SPK, baru sistem pemrosesan transaksi. Perusahaan harus merancang nih bagaimana bentuk model sistem informasi manajemen yang diciptakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Seperti tadi menyediakan database-nya, database manajemen sistemnya, menyediakan sistem pengambilan keputusan apakah berdasarkan misalnya online analisis processing, nanti juga bagaimana pendistribusian data dan lain sebagainya. Lalu setelah itu, nah seperti yang tadi sudah saya singgung, bagaimana perangkat komputer yang mereka sediakan untuk sebagai upaya dalam menunjang model penyelesaian masalah dengan menggunakan teknologi informasi atau IT. Bagaimana perangkat komputernya? Seperti menyediakan gudang data, nah lalu menyediakan jaringan komunikasi intranet, extranet maupun internetnya. Nah lalu bagaimana perangkat-perangkat komputer yang bekerja seperti storage-nya dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana penyediaan dokumen? Nah, yang diperlukan dalam bentuk apa dokumen itu disimpan? Bagaimana pendistribusian dokumen untuk membantu dalam pengambilan keputusan? Lalu perangkat lunak, bagaimana software itu bekerja sebagai ketentuan prosedur untuk menghasilkan suatu data dan informasi yang berguna dalam pendekatan model TI yang nantinya digunakan untuk memecahkan masalah. Dengan pendekatan, entah itu pendekatan kuantitatif atau pendekatan skala, analog, dinamis, dan lain sebagainya. Sampai jaringan komunikasi, bagaimana nantinya distribusi informasi dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang diperlukan bagi para manajer. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau tidak, lanjutkan. Keuntungan penggunaan sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks. Yang kedua adalah pandangan atau pembelajaran baru. Yang ketiga ada dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Yang keempat adalah mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda-beda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Poin terakhir ada meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Nah, inilah keuntungan kalau perusahaan atau organisasi bisnis menerapkan suatu sistem pengambilan keputusan. Daripada melakukan trial and error, dia mencoba-coba. Misalnya ada 10 solusi, dicoba solusi pertama nggak berhasil, solusi kedua terus. Nah, berarti berapa banyak sumber daya organisasi yang terbuang dan waktu yang habis. Dengan adanya sistem pemodelan, maka memudahkan untuk mengetahui suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik dalam upaya pemecahan masalah dengan menghadapi tingkat kerumitan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Nah, yang kedua dapat sebagai proses pembelajaran, yaitu apa? Proses untuk organisasi melangkah lebih baik terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga organisasi bisa mengalami peningkatan atau growing atau growth. Nah, selanjutnya apa? Ketika terjadi permasalahan, seperti misalnya kepuasan konsumen yang semakin menurun, maka dia bisa merespon, mengambil tindakan yang cepat. Karena kenapa? Sistem pemodelannya sudah dibuat. Nah, sehingga reaksi dan respon bisa dihadapi. Nah, selanjutnya apa? Ini mampu untuk menerapkan berbagai strategi. Artinya apa? Dengan adanya sistem pengambilan keputusan, mengetahui akar permasalahannya, berarti perusahaan bisa relatif lebih mudah dalam mengembangkan berbagai upaya cara yang terbaik untuk memecahkan berbagai permasalahan. Sesuai dengan apa? Situasi, kondisi yang mereka alami. Nah, baru selanjutnya ini, meningkatkan efektif, yaitu kemampuan
dalam upaya untuk memecahkan masalah di dalam hal bisnis, baik permasalahan terhadap produksi, entah itu pemasaran, entah itu keuangan, pengadaan suatu barang, distribusi, dan lain sebagainya. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk dari SPK-nya itu kira-kira dari model pendekatannya atau gimana Pak? Nah, kalau sistem pendukung keputusan, ini dari model pendekatan yang dilakukan. Nah, ada lagi? Nah, Thomas, mau ditanyakan? Ayo, daripada ngantuk lah. Tengah-tengah ngeplay, kan biasa dia kalau diterangin tengah-tengah ngeplay gitu. Pak, saya tanya nih Pak. Oh iya, silakan. Kan tadi yang seperti Bapak bilang manajer itu dituntut cepat dalam mengambil keputusan kan. Iya. Terus dalam pengambilan, tapi kenyataannya dalam secara teori dan secara prakteknya dalam cara mengambil keputusan tuh beda. Terus gimana sih Pak cara untuk cepat mengambil keputusan, bahkan kalau misalnya kalau kita lama nih dalam mengambil keputusan kan nantinya bisa rugi atau gitu kan. Terus dengan adanya sistem pendukung keputusan ini gimana sih Pak cara memanfaatkan sistem pendukung keputusan ini agar kita sebagai manajer atau pimpinan dapat mengambil keputusan secara cepat? Nah, untuk bisa sistem pengambilan keputusan ini bekerja dengan baik, berarti para manajer harus mau untuk pertama menerapkan bagaimana sistem pemodelan pengambilan keputusan. Yang kedua, mempersiapkan orang-orang yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, berupa kemampuan, keterampilan, keahlian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nah yang harus diketahui adalah bagaimana dengan cepat merespon terhadap upaya dalam pengambilan data dan informasi supaya pengambilan keputusan itu dilakukan. Yang keempat, reaksinya. Jangan menganggap bahwa permasalahan itu biasa saja seperti permasalahan Nokia. Ketika Nokia ada pesaingnya seperti Android, nah mereka menganggap biasa. Bahkan CEO-nya mengatakan bahwa, saya baca di majalah bisnis, CEO-nya atau pemimpinnya mengatakan bahwa Android hanyalah semut kecil yang tidak mampu menggigit ataupun menggeser perusahaan kami yang sudah besar, yang menguasai hampir seluruh pasar yang ada di dunia, dibilang itu, baik di Asia maupun di Eropa. Nah, tapi ketika menganggap hal itu sepele, nah apa yang terjadi? Nah, kita lihat sekarang, Nokia sudah mulai tidak pernah terdengar lagi. Dan bahkan sekarang yang terdengar digantikan dengan pesaingnya, yaitu seperti misalnya contohnya iPhone dan Samsung. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ketika permasalahan terjadi, dia harus merespon dengan baik seperti mengidentifikasikan dan juga melihat seberapa besar nilai dampak terhadap permasalahan tersebut. Nah, sama seperti kalau kalian pernah baca artikel di Google, mengapa kamera roll film yang dihasilkan oleh Kodak sekarang sudah tidak lagi terdengar gaungnya. Nah, hal ini salah satunya diakibatkan ketika pengambilan keputusan berupa masalah persaingan itu diabaikan. Seperti Kodak menyatakan pemimpinnya, CEO-nya atau direktur utamanya, pemimpin utamanya yang ada di Jepang mengatakan kami tidak perlu lagi untuk melakukan inovasi. Produk kami, produk yang sudah besar, orang juga tahu siapakah Kodak itu. Kodak adalah suatu perusahaan yang menjadi pionir atau first mover sebagai perusahaan yang pertama yang menghasilkan suatu kamera. Tidak mungkin kami akan mengalami kekalahan dengan produk-produk kamera yang bersifat digital. Nah, kami menghasilkan produk kamera yang berkualitas tinggi. Nah, tapi apa yang terjadi? Akibat dari suatu kesombongan yang menyatakan bahwa kalau sudah berhasil pasti selamanya berhasil, padahal belum tentu. Namanya usaha pasti kan ada dinamikanya. Nah, oleh sebab itu ketika terjadi permasalahan harus ditelusuri dengan baik. Nah, setelah itu apa? Berkoordinasi supaya nantinya bisa digunakan upaya dalam pemecahan masalah. Nah, sama seperti juga manusia kan. Kalau manusia itu sudah merasa dirinya puas, nggak perlu lagi untuk belajar, nggak perlu lagi untuk meningkatkan kemampuan, nggak perlu lagi untuk meningkatkan keterampilan, nggak perlu lagi untuk mengikuti misalnya kursus, mengikuti seminar-seminar, tinggal tunggu waktunya. Pasti orang tersebut akan mengalami hal yang ketinggalan.
Nah, sehebat apapun manusia, ketika dia tidak mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan, ya pasti akan ditinggal. Menganggap bahwa pengetahuan, wawasannya, keterampilannya sudah cukup. Nah, padahal pengetahuan, wawasan, dan keterampilan itu kan selalu berkembang. Nah, oleh sebab itu, jangan merasa puas terhadap apa yang pernah didapat, terus tingkatkan. Baik melalui misalnya pendidikan formal, pendidikan non-formal, berupa kursus, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, sudah paham? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Sudah, Pak. Oke.